GBU YouTube channel, episode ke-57. Terlalu semangat saudara-saudara. Dan di episode ke-57 ini saya ingin membahas pertanyaan dari TikTok. Kebetulan kalau teman-teman belum tahu, saya punya akun TikTok namanya @jimmyumc, JIMMYYOEMC ya. Dan di TikTok memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di komen-komen, dan salah satu pertanyaannya adalah mengenai pembiayaan. Jadi episode 57 ini saya ingin membahas mengenai siapa yang bayar sih. Nah, keren kan? Itu penting karena urusan UUD, ujung-ujungnya duit, tentunya akan menjadi hal yang cukup sensitif. Jadi ikutin terus episode ke-57 ini. Dan kalau kalian sudah menonton video-video saya sebelumnya dan masih belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga. Karena cuma nonton tapi tidak subscribe itu sama dengan mengambil barang tanpa mengucapkan terima kasih. Ya, oke. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share-nya. Dan saya akan kembali setelah yang berikut ini. Masuk ke episode 57 ya. Nah, siapa sih yang bayar? Ini adalah perbincangan yang cukup sensitif karena UUD, ujung-ujungnya duit, itu adalah hal yang tentunya harus dibicarakan dengan baik dan harus dipahami dengan baik. Nah, banyak pertanyaan di akun TikTok yang menyebutkan gini, kok Sangjit itu siapa yang bayar? Nah, saya mau ngajak kalian berpikir logika aja deh. Ya, ada tuan rumah, ada tamu. Dalam hal Sangjit atau lamaran, tentunya pihak pria akan mengunjungi pihak wanita, ya. Akan mengunjungi bertamu, jadi tuan rumahnya terus terang, kok jadi terus terang ya? Otomatis adalah pihak wanita sebagai tuan rumah, tamunya adalah pihak pria. Nah, ketika bertamu, ketika ada tamu yang datang ke rumah kalian, apakah ada suguhan yang akan disuguhkan oleh tuan rumah? Biasanya ada, minimal air mineral dalam kemasan gelas mungkin, air teh mungkin ya. Ya kalau naik lagi sedikit mungkin ada kue-kue mungkin, atau bahkan sampai jamuan makan siang. Nah, jamuan tersebut siapa yang bayar? Apakah tamunya yang bayar atau tuan rumahnya yang bayar? Pasti tuan rumahnya dong yang bayar, ya nggak sih? Sama halnya seperti halnya Sangjit. Kalau Sangjit di restoran, di hotel, maka yang harus membayar makanannya adalah, ya sudah jelas pasti keluarga wanita yang harusnya membayar. Tapi jangan lupa ada baki-baki yang dibawa. Kalau kita kembali ke contoh tadi, Sangjitan di rumah, lamaran di rumah, mempelai pria akan datang ke rumah mempelai wanita membawa bingkisan, membawa oleh-oleh, membawa kado lah gitu ya. Siapa yang harus bayar kadonya? Otomatis tamu yang bawa dong, yang bayar, iya nggak sih? Masa iya tuan rumah yang akan membayar kado tersebut untuk tuan rumah membayar kado untuk tamu yang datang? Itu namanya gosen teman-teman, atau paket. Nah, itu adalah kalian yang bayar. Tapi kan ini bukan paket. Ya, ini adalah bingkisan yang dipersiapkan keluarga mempelai pria untuk mempelai wanitanya. Nah, jangan lupa ada tapinya lagi. Kalau tadi Sangjit yang bayar mempelai wanita, bakinya mempelai pria. Jangan lupa di dalam baki itu ada juga barang-barang mempelai wanita, ada barang-barang mempelai pria. Siapa yang harus membeli barang-barang ini? Apakah mempelai pria juga yang membayar semuanya? No, perlu diingat, barang-barang pribadi, keperluan pribadi untuk mempelai pria dibayar oleh mempelai wanita, keperluan mempelai wanita dibayar oleh mempelai pria. Ya, jangan lupa, itu adalah lamaran dan Sangjit. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau sekarang kan banyaknya di tempat umum nih, di hotel, di restoran. Siapa yang membayar dekorasi? MC mungkin, seperti saya gitu ya. Siapa yang membayar WO-nya mungkin kalau ada WO Sangjit yang bantu mengurusi acara. Ada foto, ada video, gaun, make up, dan lain-lain segala macam. Siapa yang membiayai? Silahkan dibicarakan dengan keluarga, seperti halnya wedding. Siapa yang akan membiayai ini semua? Karena biasanya itu adalah menjadi tanggung jawab keluarga mempelai wanita selaku tuan rumah. Sama halnya dengan kasus yang tadi, pesta di rumah, datang dikunjungin ke rumah, rumahnya pengen didekor. Ya masa iya tamunya yang bayar dekor? Ya nggak sih? Itu adalah analogi untuk lamaran dan juga Sangjit.
Jangan kemana-mana, setelah yang berikut ini saya akan membahas mengenai siapa yang bayar untuk poin-poin di wedding. Nanti dulu, jangan di skip, jangan di stop. Subscribe dulu. Subscribe sekarang ya. Jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Yo, kita sekarang bahas untuk siapa yang bayar untuk wedding. Nah, untuk wedding, pada umumnya sebetulnya biasanya wedding itu menjadi tanggung jawab dari keluarga mempelai pria. Nah, tapi di zaman modern seperti sekarang sudah terjadi banyak sekali penyesuaian, terutama dari pihak siapa yang mengundang, ya, atau sebagai tuan rumahnya. Seringkali saya menemukan kasus bahwa begini, kok saya kayaknya pestanya keluarga cowok 50%, keluarga cewek 50%. Oke, berarti sama banyak. Sehingga biaya pernikahan ini akan ditanggung oleh kedua keluarga. Nah, silahkan, ini menjadi pilihan, ini menjadi bahan yang harus kalian bicarakan dengan baik dengan kedua keluarga supaya tidak terjadi kesalahpahaman ataupun ketidaksepahaman, keperbedaan pendapat lah ya, seperti itu. Lah, ribet nih. Oke, nah kenapa sih seperti itu? Karena memang di masa pandemi ini jumlah tamu yang diundang tentunya tidak banyak. 200 itu sudah terbilang cukup besar, mungkin maksimal hanya sampai 300. Nah, dengan keterbatasan tamu yang hadir tentunya otomatis yang bisa terundang mungkin hanya keluarga dekat dan kerabat saja. Sehingga jumlah tamu ini akan benar-benar diperhitungkan dengan baik sehingga tidak akan berlebihan. Lain halnya dengan di masa sebelum pandemi, kita bisa mengadakan pesta pernikahan sampai 500 orang, bahkan sampai 1000 orang, bahkan mungkin lebih. Nah, pada saat itulah terjadi perbincangan berapa tamu yang akan diundang oleh keluarga mempelai pria, berapa tamu undangan yang akan diundang oleh keluarga mempelai wanita. Seringkali muncul kasus bahwa keluarga mempelai pria mengundang lebih sedikit dibandingkan mempelai wanita. Karena memang mungkin kerabat mempelai wanitanya keluarga besar dan harus banyak yang diundang. Apabila ini terjadi, biasanya terjadi perbincangan pada umumnya ya, biaya pernikahan akan tetap ditanggung oleh yang mengundang lebih banyak. Kalau di kasus tadi adalah keluarga mempelai wanita lebih banyak. Tapi di kasus lain, ada beberapa contoh kasus walaupun keluarga mempelai pria mengundang lebih sedikit, tetap biaya pernikahan itu ditanggung oleh keluarga mempelai pria. Mungkin dari faktor ekonomi, keluarga mempelai pria lebih mampu, lebih mapan untuk bisa membiayai biaya pesta pernikahan yang cukup besar. Jadi sekali lagi, untuk pesta pernikahan, silahkan dirundingkan baik-baik siapa yang akan membiayai pesta pernikahan tersebut. Walaupun pada umumnya harusnya dibiayai sepenuhnya oleh keluarga mempelai pria. Nah, tapi guys, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan baik-baik. Jangan di-close dulu ya. Ada angpau yang harus diberikan oleh pengantin kepada best man or groomsman. Ya, angpau best man dan groomsman itu harus dipersiapkan. Siapa yang bayar? Nah, ini penting. Angpau groomsman and best man itu dibayar oleh mama mempelai wanita. Ingat, best man groomsman, pendamping pria, dibayar oleh mama mempelai wanita. Why? Karena angpau itu adalah ungkapan rasa syukur alias tips mungkin ya kalau zaman sekarang. Terima kasih ya, dan akan diberikan ketika best man or groomsman ini mengantarkan mempelai pria bertemu dengan mempelai wanita atau prosesi jemputan atau biasanya ada yang menyebutnya prosesi temon ya. Nah, prosesi temon ini setelah temon selesai, sebelum berangkat meninggalkan tempat untuk ke gereja atau ke tempat pemberkatan, maka mama akan memberikan angpau pada best man dan groomsman. Thank you ya. Dari mama mempelai wanita. Dari uangnya dari siapa? Dari mama mempelai wanita juga. Itu. Ingat ya, siapa yang bayar? Mama mempelai wanita. Nah, bagaimana dengan selawannya bridesmaid? Siapa yang memberikan angpau untuk bridesmaid? Angpau bridesmaid dibayar oleh kedua pengantin dan diberikan langsung dari kedua pengantin. Ya, ini angpau buat kalian. Thank you ya sudah nemenin saya sehari ini. Bridesmaid, maid of honor. Ingat-ingat ya, beda dengan best man. Kalau best man tadi mama mempelai wanita. Nah, ada lagi nih angpau ya, pembiayaan bukan angpau, tapi siapa yang bayar? Kalau
wedding di rumah sebelum berangkat atau di hotel sebelum berangkat, itu seringkali ada tulisan Swansea, ya. Ada pita merah di pintu, ya nih seperti ini contohnya. Ada Swansea juga. Nah, itu biasanya zaman sekarang disediakan oleh WO, ya. WO. Oke? Nah, ada juga ronde, suap ronde, miswah disiapkan oleh WO. Pengantin tinggal duduk manis, tahu beres, tahu ditempel, tahu dipasang. Dan kadang-kadang termasuk Swansea, pita merah itu sudah jadi include fasilitas WO. Sebetulnya itu adalah barang wajib yang harus dibeli oleh kedua mempelai dan bukan barang yang harusnya diberikan oleh WO. Bahkan barang-barang itu tidak boleh dibelikan oleh orang tuanya. Ya, jadi di toko saya seringkali ada mamah-mamah belanja, buat siapa tante? Buat anak saya mau merit, tapi harus anaknya yang bayar loh. Oh iya memang, nanti saya pulang saya minta uangnya sama dia katanya. Gitu. Nah, memang seharusnya boleh dibantu dibelikan, tapi uangnya harus digantiin atau digantikan. Nggak boleh dipakai uang papa atau uang mama. Ini adalah barang yang wajib. Swansea, pita merah, ronde, dan barang-barang keperluan lain yang sifatnya dibeli memang untuk persiapan pernikahan kalian. Dan seharusnya itu bukan fasilitas WO. Ya, dan bahkan ada beberapa kepercayaan dari keluarga Chinese yang masih toto bahwa kalau itu dibelikan itu sifatnya adalah pantang atau pamali kalau orang Sunda bilang. Ya, jadi hati-hati teman-teman, ada barang-barang yang sebetulnya adalah pantangan atau pamali dan seringkali dilupakan, diabaikan, itu menjadi sebuah barang yang ya sudahlah dianggap ya udahlah itu mah ala kadarnya aja. Swansea juga jangan yang gede-gede, yang kecil-kecil aja. Nah, zaman dulu orang Swansea semakin gede semakin senang. Sekarang pengennya kecil-kecil. Nah, itu dia. Jadi itu tadi siapa yang bayar. Mungkin kalau teman-teman masih bertanya ada poin-poin yang harusnya dibelanjakan dan bingung siapa yang bayar, silahkan tanya di komen. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share atau minimal kalian like. Nontonnya banyak, yang like-nya sedikit loh. Nontonnya sampai habis, tapi yang like-nya sedikit kan heran ya. Like enggak, share enggak, tapi nonton terus gitu. Oke, subscribe pun enggak lagi. Aduh, gawat, oh my god. Oke, teman-teman semuanya, thank you very much sudah nonton episode 57. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dan saya Jimmy Yu, pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye.